Michael Jordan pernah berkata, bakat memenangkan pertandingan, tapi kerja tim dan intelektual memenangkan kejuaraan. Tugas Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian negeri ini bukan tugas yang mudah. Jalan yang dihadapi tidak selalu jalan yang mulus, tapi harus kadang-kadang terjal dan mendaki. Bahkan bisa saja berhadapan dengan krisis ekonomi. Tugas ini tentu tugas berat yang membutuhkan adanya sumber daya manusia yang intelektual, profesional, kompeten, dan tentunya memiliki nilai-nilai moral. Saya Ijun, Iwan Junanto, selamat datang di Bitalk. Nah, tentunya banyak pertanyaan dari teman-teman, dari Sobat Rupiah ini. Bagaimana sih proses rekrutmen Bank Indonesia itu? Bagaimana cara menjadi pegawai Bank Indonesia? Susah atau enggak sih? Prosedurnya seperti apa? Lalu gimana jenjang karir di Bank Indonesia? Nah, sudah hadir bersama kita sekarang di sini narasumber yang pas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Rupiah tadi. Ini adalah kita kehadiran Ibu Fitri Andayani. Halo Mbak Fitri. Halo Mas Ijun, apa Halo, kabar? aduh senang sekali nih di tengah kesibukannya masih menyempatkan diri untuk ngobrol-ngobrol bareng Sobat Rupiah di sini. Oke, sudah pasti. Nih netizen Sobat Rupiah banyak ingin bertanya jalur-jalur apa sih sebenarnya yang bisa kita tempuh untuk jadi pegawai BI ini, gimana sih caranya? Ada jalurnya apa aja gitu. Nah mungkin bisa diceritakan oleh Mbak Fitri. Oke, Mas Ijun. Halo Sobat Rupiah. Kita memang di Bank Indonesia saat ini untuk jalur penerimaan pegawai memiliki 3 jalur. Jalur PCPM itu kita buka memang kita tujukan untuk mendapat pegawai-pegawai yang akan menjadi kader pimpinan Bank Indonesia. Dan tentu saja PCPM ini merupakan jalur yang paling banyak diminati. Jadi pelamarnya itu luar biasa. Karena memang itu kita terbuka untuk semua sesuai dengan bidang-bidang yang dibutuhkan Bank Indonesia. Lalu kedua ada jalur kita sebut special hire. Jalur special hire ini adalah jalur penerimaan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang memiliki pengalaman dan kompetensi, namun tidak bisa kita peroleh dari dalam atau dari internal Bank Indonesia. Nah, jadi untuk yang jalur-jalur seperti itu, kita akan merekrut pegawai-pegawai yang memiliki misalkan kompetensi atau skill khusus, misalkan di bidang big data, atau mungkin dia jago untuk fintech, atau untuk dia mungkin analisis sistem pembayaran dan lain-lain. Selain itu juga kita di dalam jalur ini juga kita pernah juga mencari bukan hanya berdasarkan skill atau kompetensi tapi berdasarkan experience hire. Jadi ada juga yang kita butuhkan di Bank Indonesia berdasarkan pengalaman kerjanya, dan tentu saja ini kita benar-benar melihat dari kompetensi dan experience yang tadi sesuai dengan yang kita butuhkan. Untuk jalur ketiga kita sebut ini adalah general hire. General hire ini adalah penerimaan untuk memenuhi kebutuhan pegawai yang akan melaksanakan tugas di segmen jabatan pelaksana atau kita kenal dengan non-officer. Kalau di B ini apa sih? PCPM itu sendiri singkatan apa sih? PCPM terus ada berapa jenis cara merekrut PCPM ini? Kalau PCPM itu sebenarnya singkatannya adalah mungkin nanti menjadi pertanyaan juga nih, kenapa dinamakan seperti itu ya? Ini singkatannya adalah pendidikan calon pegawai muda. Intinya bahwa pegawai muda saat itu adalah kita sebut untuk yang tadi kader-kader pimpinan. Oke, jadi dari muda. Jadi kita masih menggunakan istilah yang sama karena menurut kita itu memang menjadi cikal bakal kita memperoleh kader-kader pimpinan yang sangat luar biasa saat ini. Dan beberapa pimpinan di Bank Indonesia seperti Gubernur BI, Deputi Gubernur BI, itu mereka juga lulusan dari jalur PCPM ini ya kalau Iya, menurut Mbak betul, Bu Fitri ya? betul sekali Mas.
Jadi memang PCPM itu merupakan jalur karir yang tujuannya adalah mencapai top posisi di Bank Indonesia. Bukan hanya sebagai pegawai organik. Kalau pegawai organik kita sebutkan di kita dikenal asisten gubernur ya. Ini bahkan yang lebih dari itu, yaitu Dewan Gubernur. Cara ngerekrutnya gimana tuh? Apakah hanya dari pengumuman aja atau ada cara lain untuk jadi PCPM ini? Ya, jadi memang untuk PCPM ini kita membuka beberapa jalur penerimaan, yaitu kita buka dari istilah kita tuh targeted recruitment. Targeted recruitment dan open recruitment. Untuk pertama kali kita setiap tahun itu buka dulu yang targeted recruitment ya, yang kita sebut kampus hiring. Kampus hiring itu kita melakukan pencarian kandidat PCPM yang memenuhi kualifikasi melalui kerjasama dengan perguruan tinggi tertentu. Dan pemilihan perguruan tingginya kita juga perhatikan mengenai pemeringkatannya di Kemendikbud-Dikti ya. Jadi emang berdasarkan kriteria tertentu. Selain itu juga kita melakukan targeted recruitment melalui program referral, yaitu pencarian kandidat yang memiliki bidang keahlian atau kompetensi tertentu, di mana di sini kita melakukan biasanya kerjasama dengan lembaga tertentu. Dalam hal ini kita kerjasama dengan LPDP, karena di sini kita merekrutnya adalah lulusan yang perguruan tinggi luar negeri untuk program studi S2. Nah, selain targeted recruitment, sekarang yang lagi mungkin booming ya, karena dilamar oleh lebih dari 100.000. 100.000 lebih? Lebih dari 100. Jadi tiap tahun tuh memang trennya meningkat ya. Jadi alhamdulillah sepertinya Bank Indonesia masih memiliki daya tarik lah ya, yang luar biasa. Buat teman-teman Sobat Rupiah ya, untuk bisa bergabung dengan kita ya. Nah, untuk open recruitment ini kita merupakan jalur penerimaan yang secara umum atau massal. Jadi kita buka, kita umumkan di beberapa media ya, baik di koran, di medsos, di website BI, yang di sini kita memang sifatnya adalah lebih luas daripada yang tadi jalur kampus hiring. Lebih luasnya bagaimana? Lebih luasnya adalah dari sisi jurusannya. Jurusannya juga ini lebih banyak dibandingkan kita yang hire dari kampus hiring. Namun, nah ini ada namunnya nih. Memang bedanya tadi, kelebihannya kampus hiring adalah karena ini kita kerjasama dengan perguruan tinggi dan kita di sini juga memiliki kualifikasi khusus. Ada beberapa kualifikasi yang kita tetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan open recruitment. Jadi kalau jalur dengan kampus hiring, misalkan nilai IPK-nya persyaratan lebih tinggi daripada yang open recruitment. Lalu prestasi-prestasi bukan hanya di akademik, tapi non akademik juga kita persyaratkan. Kalau menurut Bu Fitri sendiri, sebenarnya sumber daya manusia seperti apa sih yang dibutuhkan oleh Bank Indonesia ini untuk mewujudkan visi misi atau tugas menjaga stabilitas? Ini kan berat nih. Tugas BI tadi saya sampaikan ini nggak mudah, tugas menjaga stabilitas, apalagi di masa pandemi seperti ini. Tentunya kita membutuhkan anak-anak muda yang spesifik, yang punya kemampuan khusus. Seperti apa kira-kira secara umum nih yang dibutuhkan? Tentu saja pertama-tama kita ingin orang-orang yang berintegritas. Itu adalah salah satu atau yang paling utama kita cari adalah orang-orang yang berintegritas. Jadi di sini kita melihat anak-anak atau sobat-sobat rupiah tentu saja dengan background yang integritas yang baik, yang mungkin bisa nanti kita peroleh informasinya juga berdasarkan data-data yang kami peroleh. Baik melalui tesnya maupun nanti melalui informasi lainnya. Pertama integritas, lalu kemudian profesional. Tentu saja kan kita ingin nanti yang bergabung dengan kita adalah orang-orang yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, benar-benar komitmen terhadap tugas-tugas yang sudah menjadi amanah buat yang bersangkutan. Dan tentu saja nanti yang kita harapkan adalah sobat-sobat rupiah yang mempunyai semangat untuk berprestasi, mencapai sesuatu yang lebih baik setiap saat. Dia suka tantangan sehingga bisa
anak-anak atau sobat-sobat yang memiliki kreativitas dan inovasi. Satu sifat lagi dari sobat-sobat rupiah nanti adalah yang mudah beradaptasi, jadi agile. Jadi nanti teman-teman yang agile, mudah beradaptasi, bisa cepat langsung switch kalau ada masalah seperti dalam menghadapi pandemi ini kan. Dengan perubahan anak-anak dinamika zaman ya. Langsung bisa langsung switch ke yang mode lain. Nah, itu yang kita cari. Sekarang bagaimana tahapan tesnya? Ini yang biasanya paling banyak ditanyakan. Oke, jadi pertama-tama nanti akan ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi itu kita lakukan karena memang untuk masuk ke dalam proses berikutnya itu ada persyaratan, baik itu usia, IPK, bidang studi, lalu ada persyaratan-persyaratan lainnya yang harus kita cek dulu nih. Untuk yang lolos dari seleksi administrasi akan mengikuti yang kita sebut tes potensi dasar dan person organization fit. Kesesuaian dengan organisasi. Ini kita sistemnya sistem gugur. Gugur ya? Oke. Sistem gugur. Jadi apabila sudah melalui tes yang tadi, yang tahap 2, yang lolos dari tes tersebut akan mengikuti tes tahap 3, yaitu tes pengetahuan umum. Pengetahuan umum, baik itu mengenai isu-isu ekonomi terkini, baik itu mengenai kebank sentralan atau tentang Bank Indonesia, maupun tes bahasa Inggris di sini. Kita ingin mengetahui bagaimana teman-teman yang melamar ini memang memahami atau mempelajari dulu Bank Indonesia itu apa sih gitu. Dan itu tentu saja bisa kita lihat sejarah Bank Indonesia, undang-undang tentang Bank Indonesia, berita-berita tentang Bank Indonesia, website Bank Indonesia itu salah satu yang akan menjadi bahan atau materi penting dari pertanyaan yang akan nanti kita ajukan. Lalu untuk yang tes pengetahuan umum, di sini kita akan melakukan seleksi terkait dengan pengetahuan dari teman-teman pelamar. Jadi misalkan kemampuan tentang ekonomi, betul, ekonomi atau tentang perbankan atau tentang ya isu-isu ekonomi terkini lah. Kalau dia lulus tes pengetahuan umum, tes Bank Sentral bahasa Inggris? Iya, kita ada di tahap 4-nya itu tes psikologi. Oh, beda sama yang pertama tadi ini? Bukan, itu tadi yang pertama potensi dasar. Jadi beda loh. Beda ya? Tes potensi dasar itu ya kita melihat tadi secara ini potensinya seperti apa. Lalu ada hal-hal lah yang kita lihat kayak psikotes lah ya. Tapi itu potensi dasar. Kalau tes psikologi itu kita lebih dalami dengan salah satunya melakukan wawancara psikologi dan juga leadership group of discussion. Jadi tetap kalau kita sebutkan di sini tes psikologi karena memang perilaku yang kita lihat. Jadi kalau tertulisnya tadi mungkin ada sedikit yang juga sudah tergali dari yang tes tertulis, tapi perlu juga kita konfirmasi nih. Wawancara langsung dengan para psikolog, namanya kita sebut leadership group discussion, itu juga nanti para psikolog yang menilai bagaimana leadershipnya dia dan lain-lain lah terkait dengan perilaku. Itu semacam diskusi, leaderless itu kan berarti tidak ada pemimpinnya ya, jadi diskusi seperti dikasih case gitu ya. Nanti oleh psikolog dilihat ini gimana anaknya dalam melakukan diskusi. Setelah lolos dari situ, nanti kita adakan namanya tes kesehatan. Ini kesehatan yang kita tes adalah jasmani dan rohani istilahnya ya. Rohani itu psikiatri. Jadi jasmani secara fisik juga kita tes secara kesehatan psikiatrinya. Terakhir sebelum yang puncaknya nih, kita akan lakukan wawancara. Wawancara akhir itu biasanya dengan para pejabat dan pimpinan Bank Indonesia. Wawancara ya kurang lebih 30 sampai dengan 1 jam lah. Itu nanti di ujungnya itu bisa ada satu lagi nih tahap yang paling final, yaitu langsung bertemu dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia. Jadi namanya Leadership Forum. Jadi teman-teman nanti yang sudah melalui tahap wawancara mengikuti lagi Leadership Forum, langsung bertemu dengan seluruh Dewan Gubernur Bank Indonesia. Nah, setelah diterima, ini tentunya Sobat Rupiah juga pengen tahu nih, benefit apa aja sih kalau kerja di BI jadi pegawai PCPM, itu seperti apa? Tentu pertama dari sisi remunerasi ya.
Kalau dari remunerasi itu benefit yang kita berikan ya kita bisa bilang bahwa kita kompetitif lah dari baik itu gaji, baik itu namanya insentif atau bonus ya kalau di luar ya. Lalu juga ada uang-uang lainnya yang merupakan uang-uang yang menurut kita adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja baik dari seluruh pegawai. Itu tentu pertama remunerasi. Lalu ada juga terkait dengan fasilitas kesehatan. Nah, alhamdulillah memang untuk fasilitas kesehatan Bank Indonesia itu diakui juga memberikan fasilitas kesehatan yang masih terbaik katanya di seluruh Indonesia. Jadi itu fasilitas kesehatan yang kita berikan baik pada pegawai maupun keluarga pegawai. Selain fasilitas kesehatan, kita juga memberikan namanya manfaat pensiun. Jadi kita berikan baik saat bekerja maupun sudah purna tugas, sudah selesai bekerja pun tetap kita pikirkan nih. Jadi bahagia saat bekerja, sejahtera di masa tua. Kalau untuk pengembangan diri gimana? Teman-teman yang nanti sudah bergabung itu akan selalu terus-menerus ditingkatkan kompetensinya. Kompetensi di bidang kebank sentralan, lalu untuk bidang-bidang ilmu lainnya, dengan diberikan tadi pendidikan, ada namanya training, ada namanya workshop, yang itu reguler. Setiap saat, setiap tahun, betul, itu terus-menerus. Jadi program pengembangan diri, upskill dari teman-teman nanti yang sudah bergabung itu akan dilakukan tidak pernah berhenti. Nah, ada lagi yang menarik nih, yang biasa, yaitu petugas belajar kita istilahnya kalau kita, yaitu kesempatan untuk meneruskan pendidikan formal, baik S2 maupun S3 dalam negeri dan luar negeri. Seperti gimana jenjang karir di BI ini? Kan nggak mungkin misalkan saya kerja 3 bulan terus pengen naik pangkat atau 2 tahun pengen jadi gubernur, kan nggak, logikanya tidak seperti itu. Ada jenjang yang harus diikuti dan seperti apa jenjangnya, seperti apa sih kalau di BI ini? Jadi kita ada tahapan nih Mas, secara prinsip dan besaran tahapan kita untuk mencapai jenjang karir sampai final itu ada 4 tahap pengembangan karir. 4 tahap pengembangan karir, yaitu pertama adalah pada saat nanti sudah bergabung dengan Bank Indonesia, lolos di program PCPM. Oh, saya lupa tadi. Program PCPM itu nanti ada on the job-nya itu 1 tahun ya. Setelah 1 tahun, ya. Kalau diterima, lulus. Tidak langsung pegawai. Tidak, masih jadi calon pegawai, capek namanya. Pendidikan calon pegawai ya benar. Betul. Jadi masih nanti masih ada 1 tahun nih. 1 tahun belajar, kita bekali ada on the job training, ada pembekalan klasikal. Itu mudah-mudahan semua ilmu-ilmu tentang Bank Indonesia atau tentang tugas-tugas yang akan dilaksanakan itu sudah diserap tuh selama setahun. Nah, setelah diangkat, nanti yang teman-teman, jangan lupa ini dia teman-teman itu nanti penempatannya juga kita bisa sebar seluruh Indonesia. Itu dia penting, benar-benar. BI ini punya 46 kantor perwakilan di seluruh Indonesia dan juga 5 di luar negeri. Artinya kalau masuk di BI harus siap ditempatkan di mana saja. Itu 3 tahun pertama itu kita sebut sebenarnya kita masih explore branding tuh. Teman-teman itu masih kita explore nih. Kita lihat. Kita masih lihat dia. Jadi masih kita putar, masih kita lihat dia sebenarnya branding atau kekuatannya tuh apa sih. Nah, dan nanti pada saat sudah memenuhi persyaratan. Jadi kita memang ada persyaratan, namanya persyaratan untuk bisa menduduki posisi yang lebih atas ya. Pertama kali dia diangkat adalah posisinya asisten manajer. Lalu nanti ada persyaratan termasuk juga persyaratan masa dinas. Masa dinas tertentu, teman-teman yang sudah memenuhi persyaratan baik masa dinas, baik dari performance dan lain-lain itu bisa diberi kesempatan untuk menduduki karir yang lebih tinggi. Dan jangan lupa sekarang kita ada yang namanya juga program akselerasinya. Kayak sekolah aja ada akselnya. Betul, jadi ada yang untuk extraordinary performance-nya luar biasa, memberikan kontribusi yang sangat-sangat baik, itu bisa lebih cepat nanti. Secara total kita memang ada 9 ya. Ada 9 kepangkatan, yang 9 kepangkatan di mana nanti memang untuk masing-masing kepangkatan itu ada tahapan namanya program peningkatan karir melalui program SESPI. Jadi ada sekolah pendidikannya. Sekarang kita akan masuk ke mitos
atau fakta? Pertama, hanya calon pegawai dari universitas yang terakreditasi A yang boleh mengikuti pendaftaran PCPM ini. Mitos atau fakta, Mbak? Mitos. Mitos. Mitos itu. Yang benar? Yang benar kita terbuka untuk semua universitas akreditasinya, tetapi tadi persyaratan bidang studi, IPK itu yang menjadi persyaratan untuk bisa bergabung. Apa benar kalau mau jadi pegawai Bank Indonesia harus memiliki keluarga di Bank Indonesia? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos ya? Mitos. Nah, kalau kita memberi kesempatan sama kepada semua calon pelamar, bahkan kan kita bekerja sama dengan pihak independen. Perlu diingatkan juga tidak ada biaya apa-apa kan ya? Oh iya, itu pasti tidak ada biaya. Jadi kalau ada yang sampai minta biaya tuh Mas Ijun, wah itu pasti kebohongan. Hoax atau penipuan. Yang ketiga, apakah lulusan luar negeri mendapat prioritas untuk diterima PCPM? Mitos atau fakta? Mitos. Mitos juga. Iya, karena kita tadi seperti yang prinsip kita pertama, memberikan kesempatan yang sama kepada semua pelamar. Oke, selanjutnya jika menjadi pegawai BI punya kesempatan luas untuk melanjutkan studi S2 atau S3. Mitos atau fakta itu? Fakta ya? Fakta. Mayoritas teman-teman yang lulusan PCPM itu hampir mungkin ya 90% mungkin ya. Itu mengikuti program untuk mengikuti sekolah lagi S2 maupun S3. Baik, ini yang terakhir Mbak Fitri. Kita tidak bisa ikut tes PCPM kalau sudah gagal di tahun sebelumnya. Mitos atau fakta? Ini adalah mitos. Mitos. Ya, kenapa mitos? Karena tadi sepanjang yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan, silahkan. Baik, ini sudah jelas sekali Mbak Fitri dan juga Sobat Rupiah, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan segala hal terkait dengan rekrutmen Bank Indonesia, khususnya mengenai jalur PCPM. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas waktunya dan pencerahannya kepada Sobat Rupiah kali ini. Semoga sukses dan bisa mendapatkan nanti tesnya ini calon-calon pegawai yang terbaik. Amin, untuk amin ya Rabbil Alamin. Ada yang mau disampaikan lagi kepada Sobat Rupiah, Mbak Fitri? Mungkin sedikit masukan buat teman-teman nanti yang lolos sampai tahap akhir. Biasanya itu pada satu wawancara itu yang kadang-kadang suka pada grogi. Sebenarnya dia bagus, cuman grogi nih. Nah, itu yang bisa menjatuhkan sehingga dia kadang-kadang speechless. Saking groginya nggak bisa keluar tuh kata-kata. Nah, itu jadi tipnya adalah tenang, relax, jadilah diri sendiri. Oke. Percaya diri, sampaikan apa adanya, jadilah diri sendiri dan bersifat rileks dan tenang. Mbak Fitri, terima kasih sekali lagi. Semoga lancar, sukses, dan jaga kesehatan selalu. Amin. Baik. Amin. Baik, terima kasih Mbak Fitri. Sobat Rupiah. Lari. Nah, Sobat Rupiah, itu tadi penjelasan dari Mbak Fitri, Direktur Departemen Sumber Daya Manusia Bank Indonesia tentang rekrutmen dan jalur PCPM di Bank Indonesia. Untuk episode Bitok selanjutnya, ini saya ingin menyerahkan kepada Sobat-Sobat Rupiah, apa sih yang ingin dibahas untuk episode Bitok selanjutnya. Silakan isi di komen di bawah ini, isu-isu atau topik-topik apa yang menarik menurut Sobat Rupiah. Buat yang nanti terpilih jawabannya dan akan kita jadikan episode Bitok selanjutnya akan mendapatkan giveaway dari Bank Indonesia. Terima kasih. Saya Ijun Iwan Junanto. Sampai jumpa di episode Bitok selanjutnya.